serunya terbang bersama balon udara. Segar. Kali ini Unyil ajak kalian semua jalan-jalan ke pabrik pembuatan balon udara. Namanya Pabrik Ultra Magic dari kota kecil Igualada di Barcelona, Spanyol. Balon udara yang dibuat pun beraneka bentuk, mulai dari bentuk balon biasa sampai berbentuk manusia, TV, bahkan sepeda motor. Pabrik ini didirikan oleh 4 sahabat, yaitu Josep Maria Liado, Charles Liando, Juan Cornelas, dan Jaume Lianzana. Mereka adalah para penggemar traveling yang hobi berpetualang keliling dunia dengan balon udara. Wah, ada lebih dari 40 karyawan sibuk bekerja di pabrik terkenal santero dunia ini. Langsung saja yuk, kita ikutan kerja. Ada beberapa bagian proses pembuatan balon udara, teman. Pertama, tentu saja desain alias merancang balon. Mulai dari bentuknya hingga ukurannya kita atur di sini. Biasanya para desainer membuat balon udara sesuai permintaan pembeli. Pabrik ini biasa membuat lebih dari 500 balon udara setiap tahunnya dengan berbagai ukuran. Ada yang muatannya 2 orang sampai 24 orang loh. Jangan khawatir, keamanannya terjamin kok. Karena setiap balon udara akan melalui tes uji, barulah mendapat sertifikat uji kelayakan terbang. Oh iya, bagian envelope atau balonnya ini terbuat dari poliuretan ripstop nilon. Proses pemotongannya memakai mesin otomatis. Mesin pemotong bergerak sesuai perintah komputer dan sesuai desain yang telah dibuat. Oh iya, poliuretan ini merupakan pencampuran bahan plastik dan karet, sehingga menjadikan bahan kain poliuretan nilon ini tahan gesek, tahan aus, tahan terhadap beberapa kimia ringan, dan stabil pada suhu dingin dan panas. Envelope ini proses pengerjaannya jahit satu persatu semua bagian. Tada! Kalau sudah jadi, termasuk sambungan bagian atas balon yang berbentuk bulat, tinggal kita lipat dengan rapi pastinya. Ada keranjang untuk penumpang berdiri, ada juga keranjang yang dilengkapi tempat duduk yang nyaman. Berikut tali pengaman. Wah, terbangnya semakin asik aja ya. Bahan utama pembuatan keranjang ini nih, hasil alam yang banyak kita temukan di Pulau Kalimantan. Yap, betul, rotan. Kenapa? Karena rotan itu kuat, tapi ringan dan tahan lama. Para pengrajin keranjang biasa merendam dulu rotan dari Malaysia ini selama 1 jam agar lebih lentur dan mudah dibentuk. Baru deh mereka pilih sesuai besar lingkar rotan. Rotan kemudian kita serut ujungnya agar bisa masuk pada lubang rangka besi. Tinggal masukkan ke dalam lubang rangka, lalu tutupi lagi dengan menjalin bagian rotan yang lain. Sip deh, kalau rotan sudah terjalin, tinggal buat tutup pinggiran keranjang dan juga alasnya. Serta aksesoris ring kecil dan alas keranjang. Jadi deh. Apalagi yang perlu kita siapkan? Yap, betul, burner alias alat pembakaran. Burner merupakan alat yang berfungsi untuk memanaskan udara di dalam envelope. Burner ini mengatur tekanan di dalam kantong udara agar balon dapat terbang dengan ketinggian yang diharapkan. Oh iya, burner terbuat dari aluminium dan pabrik Ultra Magic membuat sendiri alat burnernya. Wah, keren banget. Burner ini nantinya akan kita letakkan di atas kepala penumpang. Pabrik ini juga membuat sendiri semua bagian dari kipas anginnya loh. Tugas kipas angin ini untuk menghembuskan udara ke envelope atau kantong udara. Kalau semuanya sudah tersedia, waktunya kita mengemas si balon udara. Cek tabung gas propennya dulu ya, pastikan semua aman. Gas propen itu adalah gas yang mudah terbakar. Beri pelapis tabung agar lebih aman. Balon udara buatan Ultra Magic ini dijual dengan harga berkisar belasan ribu hingga lebih dari $20.000. Ya, mencapai ratusan juta rupiah lah. Tapi sebanding kok dengan kenikmatan terbang menjelajah udaranya. Gak percaya? Tanya saja Om Joseph.
yang sudah melalang buana ke seluruh dunia dengan balon udaranya. Bahkan sampai ke Gunung Kilimanjaro, negara Tanzania di benua Afrika sana. Wih, luar biasa ya. Kreativitas dan prestasi anak-anak Indonesia juga tidak kalah loh dengan anak-anak luar negeri. Mereka ada di seni musik, modeling, penari, hingga olahraga. Sebut saja Joe Alexander, Zora Nebulani, atau Rara dan Zaki, olahragawan cilik kita. Nah, bermula dari hobi kegiatan yang mereka tekuni, ternyata bisa menjadi profesi yang menjanjikan untuk masa depan. Salah satunya adalah hobi inline skate. Sepatu roda atau inline skate merupakan olahraga ekstrim yang saat ini sedang tren di Indonesia. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Ada yang belum tahu ya bermain inline skate itu seperti apa? Ikut Unyil dan teman-teman di Blade Kota Bandung yuk! Kita belajar teknik dasar olahraga ini. Untuk pemula, yang harus dilakukan pertama kali adalah menyiapkan sepatu roda lengkap dengan keamanannya. Seperti helm, pelindung lutut, dan juga tangan. Teknik dasar pertama adalah meluncur alias berjalan. Hal yang dilakukan adalah membuka kaki selebar bahu, kemudian tekuk lutut. Kemudian saat meluncur, badan dicondongkan ke arah depan. Dan mulai mengayunkan kedua tangan untuk menjaga keseimbangan. Dan jangan lupa ya, saat mengerem, badan dicondongkan ke arah depan. Dan kedua kaki agak ditekuk membentuk huruf V. Tuh lihat, teman-teman Unyil sangat antusias ya belajar main inline skate-nya. Wah, Unyil jadi pengen juga nih main inline skate. Nah, jika sudah menguasai teknik dasarnya, sekarang kita pindah ke lintasan yang lebih seru. Come on! Oh iya teman, Unyil mau kasih tahu nih. Inline skate itu sebenarnya terdiri dari 3 aliran. Antara lain speed atau kecepatan, slalom atau ketangkasan, dan juga agresif alias akrobatik. Untuk aliran speed, pemain dituntut untuk bisa melewati lintasan balap dengan waktu secepat mungkin. Sehingga butuh tenaga ekstra untuk memainkan aliran ini. Saat berjalan, tubuh dicondongkan ke depan dan tangan dilipat ke bagian belakang sebagai penyeimbang. Dan untuk meningkatkan kecepatan saat akan melewati orang di depan, ayunkan tangan untuk mendorong badan dan memberikan tekanan sehingga kecepatan bisa ditingkatkan. Lomba dalam aliran speed biasanya secara individu dan berkelompok. Untuk kelompok, satu tim harus selalu beriringan satu sama lain dan tidak boleh terpisah. Selain tenaga ekstra, di sini juga membutuhkan kekompakan antar tim satu sama lain. Untuk aliran ini di Indonesia, di bawah naungan Persatuan Sepatu Roda seluruh Indonesia. Selain speed, ada satu lagi nih, aliran dari inline skate. Namanya slalom. Slalom ini mengandalkan teknik ketangkasan. Biasanya untuk menghindari halang rintang. Hampir sama sih dengan speed, slalom tetap membutuhkan keseimbangan. Namun yang membedakan adalah settingan sepatunya. Untuk slalom, settingan roda sepatu menggunakan settingan banana, di mana roda depan dan belakang lebih kecil daripada roda tengah, sehingga membuat pemakainya lebih fleksibel saat akan bermanuver menghindari rintangan. Oh iya, teman kita yang lagi bermain slalom ini namanya Rara. Rara sudah berlatih inline skate sejak umurnya 4 tahun loh. Dan saat ini, Rara sudah berhasil memenangkan beragam kompetisi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ada satu lagi nih aliran inline skate yang seru, yaitu akrobatik. Di sini para pemain inline skate benar-benar harus mahir dan berani bermanuver dengan ekstrim.
Nah, kenalin nih, Zaki. Umurnya baru 7 tahun. Tapi aksi bermain inline skate-nya, juara. Zaki sudah mulai bermain inline skate sejak umur 3 tahun. Dan saat ini Zaki cenderung lebih menyukai akrobatik inline skate. Tuh, lihat saja aksinya. Melompati dari satu tempat ke tempat lain. Wah, keren. Tapi buat teman-teman di rumah, bagi yang belum ahli seperti Zaki, tidak boleh meniru aksinya ya. Zaki bisa seperti ini karena rutin berlatih. Dan saat bermain didampingi oleh ayahnya yang juga seorang pemain akrobatik inline skate. Oh iya teman, jenis sepatu yang digunakan untuk kelas akrobatik ini berbeda lagi loh dengan kelas speed ataupun slalom. Settingan roda di sepatunya biasanya hanya terdiri dari 2 atau 3 saja. Hal ini dirancang untuk memudahkan atletnya melakukan lompatan tinggi alias high jump dan green. Iya, wih! Wah, main sepatu roda sore-sore begini memang asik banget nih. Ah, sayang, Melani sama Usro belum datang. Kalau ada mereka pasti lebih seru nih. Wih, Nyil, keren banget sepatu rodanya. Embul pinjem dong. Memangnya Embul bisa main sepatu roda? Ah, itu mah kecil, Nyil. Gampang. Embul dilawan. Sini Embul pinjem. Hehehe. Oke, Nyil. Lihat aksi Embul ya. Embul, Nyil, awas Nyil, jatuh Nyil. Embul. Ini gimana ngeremnya, Nyil? Aduh, Nyil. Aduh. Tolong Ya dong, Nyil. Embul, gitu aja nangis. Katanya Sakit semua jagoan. nih badan Embul. Lagian Embul sih main meluncur aja. Iya nih, Nyil. Bantuin Embul dong, Nyil. Aduh. Iya. Ayo. Kakek Herlan Sanders. Ingat sosok yang satu ini? Iya, jadi ingat sebuah merek makanan fast food alias siap saji kan? Sejak kecil Kolonel Sanders suka masak. Bahkan sejak usia 7 tahun, dia suka membantu ibunya memasak di dapur. Pada usia 40 tahun, kakek Sanders biasa menyajikan masakan untuk tamu-tamu yang singgah di bengkelnya. Hingga akhirnya pada tahun 1952, dia memutuskan membuka resto makanan cepat sajinya sendiri. Pada tahun 1964, dia sudah punya 600 outlet waralaba ayam goreng di seluruh Amerika dan Kanada. Dan kini sudah ada 1.000 restoran di Amerika yang memakai resep ayam gorengnya. Nah, ada satu lagi hobi yang menjanjikan untuk masa depan nih. Bila teman-teman suka berkreasi dengan barang-barang yang ada di sekeliling rumah, kebiasaan itu bisa menjadi produk yang bisa dijual loh. Inilah yang dilakukan oleh Kak Akbar dan Herza yang tergabung dalam rumah produksi Plantercraft Indonesia di Kota Bandung. Mereka memanfaatkan lumut untuk bahan pembuatan boneka. Wah, seperti apa ya? Di sini nih tempatnya. Ayo Emir, Dimas, Kaina, yuk kita belajar cara membuatnya. Bahan-bahannya sederhana saja, seperti tanah, sabut kelapa halus, dan kerikil. Pertama campur semua bahan dengan air. Tuang sedikit-sedikit dan aduk-aduk agar semua bahan menyatu. Jika sudah, bentuk adonan tanah menjadi bulatan. Ukurannya sebesar bola tenis ya teman. Setelah berbentuk bulat dan teksturnya padat, bola-bola tanah kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Lalu masukkan pernak-pernik tangan, kaki, dan juga bunga. Agar tekstur boneka lebih padat dan keras, dijemur di sinar matahari selama kira-kira 2 hingga 3 jam. Boneka yang sudah kering selanjutnya ditempelkan dengan lumut. Lumut-lumut ini kemudian diikat dengan benang. Oh iya teman,
Lumut yang digunakan jenis lumut tanduk yang teksturnya seperti karpet. Selain bunga jenis kaktus, saat ini kreasi boneka buatan kakak-kakak ini juga terdapat jenis bunga anggrek loh. Jenis boneka lumut anggrek saat ini menjadi primadona baru dan banyak mendapat pesanan. Meskipun harganya terbilang cukup mahal, tapi sepadan kok dengan hasil boneka anggreknya yang cantik. Nah, boneka lumutnya sudah jadi nih. Wah, lucu banget ya teman. Keren lagi. Oh iya teman, untuk perawatan boneka lumut ini cukup mudah kok. Cukup direndam selama 2 menit tiap 5 hari sekali. Dan pastinya harus mendapatkan cukup pancaran sinar matahari. Oh iya teman, boneka lumut ini merupakan boneka lumut pertama di Indonesia, bahkan di dunia loh. Wah, keren banget. Bermula dari mengikuti lomba wira usaha muda, kegiatan kakak-kakak mahasiswa ini sekarang sudah menampakkan hasilnya. Dalam 1 bulan mampu meraih omset 20-an juta rupiah. Harga satuan untuk boneka lumut mulai dari Rp50.000. Sedangkan untuk boneka lumut anggrek dijual mulai Rp100 hingga Rp200.000. Mantap! Nah, bonekanya sudah jadi nih. Wah, lucu banget ya. Sekilas bentuknya mirip troll dalam film Frozen. Wih. Biasanya boneka dari rumah produksi ini dipesan untuk kado atau hiasan di rumah. Seperti yang dilakukan sama teman-teman Unyil ini. Hanya Unyil mana nih? Jam-jam segini belum nyampe juga. Tumben Unyil ngaret. Biasanya dia kan tepat waktu. Wah, Melan, maaf ya, Unyil terlambat. Melani sudah nunggu dari tadi ya. Unyil datang juga. Enggak kok Nyil. Kok tumben kamu telat? Begini Melan, tadi Unyil lagi buat kreasi mainan buat kreasi boneka. Nah, ini deh untuk Melani. Lucu banget Nyil. Melani suka banget. Wah, syukurlah deh kalau Melan suka. Ini boneka dari lumut loh Mel. Wah, makasih ya Nyil. Nah, kalau tokoh yang satu ini kalian kenal nggak? Yang jawab Bill Gates 100. Majalah Forbes, Bill Gates adalah salah satu orang terkaya di dunia. Kekayaannya mencapai 79,2 miliar dolar. Wah, nggak kehitung deh banyaknya. Masa kecil Bill Gates ini ternyata dimulai dari hobinya yang berkutat dengan komputer. Bill Gates bisa melewatkan waktu berjam-jam menulis program, main games, dan mempelajari banyak hal tentang komputer. Hingga pada tahun 2016 majalah Forbes menempatkan Bill Gates sebagai miliarder terkaya di dunia dengan total kekayaan 75 miliar dolar. Wow, keren!